warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Nah, semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Tapi sebelum itu, silahkan berdoa di dalam hati kalian sebelum memulai pembelajaran. Nah, kalau kalian sudah selesai, karena ini pembelajaran online dan bersifatnya online untuk di aplikasi Google Classroom. Nah, sekarang Ibu akan langsung menjelaskan mengenai kelompok sosial. Nah, apa kalian tahu kelompok sosial itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kelompok sosial yaitu menurut Surjono Sukanto. Nah, di sini ada kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan berkumpulnya seseorang yang dimana seseorang itu mempunyai satu tujuan yang sama. Nah, sehingga mereka itu mempunyai hubungan sosial. Nah, di situ juga mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dinamakan kelompok sosial. Nah, lalu ada ciri-ciri kelompok sosial. Karena ada ciri-ciri kelompok sosial, maka kita harus memahami apa itu ciri-ciri kelompok sosial. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kelompok sosial. Nah, adanya kelompok sosial pasti ada ciri-ciri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian kelompok sosial, selanjutnya kita akan menjelaskan atau memahami mengenai ciri-cirinya. Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama yaitu terdapat kesadaran. Nah, yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik antar mereka atau dalam kelompok sosial tersebut. Lalu yang ketiga yaitu adanya struktur berkaidah atau saling memanfaatkan satu sama lain. Lalu yang keempat yaitu adanya struktur sosial di kelompok sosial tersebut. Nah, sampai sini paham apa itu pengertian kelompok sosial dan apa itu ciri-ciri kelompok sosial. Nah, lalu selanjutnya ada pembentukan kelompok sosial. Nah, pembentukan kelompok sosial sendiri bisa membentuk kelompok sosial itu sendiri dan juga bisa secara sengaja pembentukan kelompok sosial. Nah, adapun secara tidak sengaja ya dengan pembentukan kelompok sosial yaitu contohnya adalah kelompok sosial di anggota keluarga. Nah, itu adalah sebuah kelompok sosial yang tidak disengaja. Nah, lalu yang disengaja ada kelompok sosial suatu organisasi masyarakat, organisasi alumni dan sebagainya. Nah, itu adanya pembentukan kelompok sosial secara sengaja atau secara tidak sengaja. Nah, lalu selanjutnya ada latar belakang seseorang yang harus mempunyai ketika dia itu mengikuti kelompok sosial. Nah, di situ ada latar belakang mereka. Nah, latar belakangnya yaitu yang pertama adanya kesamaan darah dan keturunan. Lalu yang kedua adanya faktor geografis suatu daerah. Dan yang ketiga yaitu adanya kesamaan daerah asal. Lalu yang terakhir adanya kesamaan kepentingan. Nah, di situ latar belakang dari kelompok sosial tersebut harus mempunyai semuanya. Karena ketika kita tidak mempunyai satu dari latar belakang tersebut, maka kelompok sosial tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu, ketika adanya pembentukan kelompok sosial yang dimana ada kelompok sosial yang sengaja atau yang tidak disengaja, nah di situ kita harus mencantumkan latar belakang tersebut. Nah, yang tadi juga ketika ciri-ciri yang kita ketahui bahwa kita harus bergabung dalam kelompok sosial. Nah, ciri-ciri tersebut harus kita penuhi. Nah, itu materi kita pada hari ini yaitu tentang kelompok sosial. Nah, sesudah pembentukan kelompok sosial, di sini Ibu akan menjelaskan juga mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, bentuk-bentuk kelompok sosial ini banyak ya. Nah, di antaranya yang pertama yaitu adanya kelompok primer. Nah, kelompok primer ini suatu kelompok yang dimana mereka itu saling bertatap muka dan mengenal satu sama lain. Nah, itu yang dinamakan kelompok primer. Lalu yang kedua yaitu adanya kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini yaitu kelompok yang berjumlah anggota banyak sehingga tidak mengenal satu sama lain. Nah, akan tetapi mereka itu selalu bertukar pikiran ketika adanya kelompok sosial tersebut. Nah, itu yang dinamakan kelompok sekunder. Lalu yang ketiga adanya kelompok formal. Nah, kelompok formal ini kelompok yang dibentuk
berdasarkan acara atau acara formal resmi ya, acara resmi. Nah, di situ adanya formal group, yaitu terbentuknya kelompok formal. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya kelompok informal. Nah, kelompok informal ini atau informal group yaitu kelompok yang dimana adanya organisasi kelompok tidak resmi, tidak mempunyai struktur organisasi yang pasti serta peraturan tidak tertulis secara resmi. Jadi kelompok non formal ini kelompok yang tidak didasarkan atas resmi atau secara tertulis. Nah, jadi mereka itu membuat kelompok sendiri tapi tidak dengan adanya acara dan tidak dengan adanya agenda, tapi mereka hanya membentuk kelompok untuk mereka itu berinteraksi. Nah, mengenai interaksi, nah di sini Ibu akan mengaitkan interaksi tersebut dengan modal sosial. Nah, apa itu modal sosial? Modal sosial ketika kita berbicara dengan orang, nah di sini adanya kelompok sosial. Nah, di situ kita membutuhkan apa itu modal sosial? Membutuhkan modal sosial yang dimana adanya interaksi, adanya jaringan sosial, adanya kepercayaan, trust. Nah, di situ akan membentuk suatu kelompok sosial dengan adanya modal sosial, karena modal sosial itu penting. Nah, misalnya ketika kita mempunyai satu kelompok sosial yang formal, lanjutkan yang tadi yaitu ketika adanya modal sosial tersebut, nah kita akan membentuk suatu kelompok sosial. Nah, yang dimana ketika adanya interaksi, tadi Ibu menjelaskan mengenai interaksi ya. Nah, ketika kita adanya interaksi, nah di situ ketika kita berinteraksi dengan satu sama lain, nah dengan adanya kelompok sosial itu maka interaksi tersebut akan berkembang. Nah, lalu dalam kelompok sosial juga adanya jaringan sosial. Nah, ketika kita bergabung dengan kelompok sosial, maka kita mempunyai suatu jaringan sosial. Karena dimana ketika kita mempunyai organisasi, maka kita itu mempunyai banyak jaringan sosial, yang dimana kita mengenal organisasi lain, kita mengenal lembaga lain. Nah, di situ makanya Ibu menjelaskan bahwasanya modal sosial itu sangat penting bagi suatu kelompok sosial. Nah, lalu selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai modal sosial kepercayaan. Nah, dalam kepercayaan ini ketika kita dalam kelompok sosial nih ya, maka kepercayaan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita mendapatkan tugas. Ketika kita mendapatkan tugas dalam kelompok sosial tersebut, maka kita itu akan mendapatkan suatu kepercayaan. Nah, begitu pula dengan orang itu yang membuat kita itu menjadi percaya. Nah, maka dari itu kembali ke pengertian kelompok sosialnya, yang dimana pengertian kelompok sosialnya itu yaitu tadi mempunyai hubungan timbal balik. Nah, di sini ketika adanya kepercayaan, ketika adanya jaringan sosial, dan ketika adanya interaksi, nah di situ kita mempunyai hubungan timbal balik sendiri. Nah, maka dari itu ketika dalam kelompok sosial tersebut, maka kita juga memiliki modal sosial yang bagus, modal sosial yang berkembang dengan adanya kelompok sosial tersebut. Nah, oke, sampai sini paham ya? Ibu menjelaskan dan kita hari ini. Coba nanti kalian tulis kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini di kolom komentar, oke? Nah, coba kalian tulis di kolom komentar kesimpulan kita pada hari ini. Nah, apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian menanyakannya juga di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Ibu, dan akhirnya wassalamualaikum